Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Dindi dari Kalikolohan. Kemarin untuk liputan yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang sejarah lohan ya, sedikit banyak tentang sejarah lohan, terus cara perawatan untuk pemula. Nah, untuk sekarang saya coba akan menjelaskan beberapa tingkatan-tingkatan seperti pakan-pakan terutama ya, yang kadang-kadang banyak WhatsApp masuk ke saya karena nanya pakan apa yang bagus buat ikan lohan. Nah, nanti saya jelasin. Cuman sebelum kita ke sana, saya mau coba untuk jelasin ya, karena kemarin nanya tuh ada WhatsApp ke saya, ikan apa aja nih yang udah baru masuk ke saya. Emang sih saya masuk ada beberapa ekor, cuman emang saya sortir, nggak semua ikan yang saya ambil karena saya juga utamain kualitas dulu. Tapi kalau misalkan kita main banyak masuk, tapi kalau ikan nggak bagus kan juga kasihan yang piara kecewa kan, udah piara makannya banyak terus hasilnya kecewa. Gitu aja ya. Nanti sekarang kita langsung lanjut aja ke ikan saya yang baru. Ini saya ada stok dari kalau ini dari Aries Lohan, ini show quality. Ini ikannya merah sama orange ya, basic warnanya. Nah, tuh. Dia kurang sekitar 15 cm. Oke, nah ini yang baru dari 99 Thailand ya. Ukuran sekitar 6 cm-an. Baru masuk ke saya sekitar semingguan ya. Ini dia badan masih drop. Tapi jangan khawatir dengan kualitasnya. Ini juga, oke. Nah, merahnya sudah keluar. Kepala sudah naik lagi, marking full. Nah, mutiara oke, ya. Lanjut. Ini dia dari farmhouse. Ini dia VVIP ya, untuk show. Nah, ini kepalanya full kroset, body full mutiara, badannya short, bukan bonsai ya, dia short. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Di bawahnya sama dari farmhouse juga. Nah, dia basic warnanya dari farmhouse itu emang merah ya, dia merahnya dominan merah. Nah, kelihatan ekor close, mutiara full sampai kepala. Nah, ini dia masih dari 99, barengan nih dari yang main tadi, 2 ekor yang tadi barengan sampai yang atas juga. Nah, ini dia warna dia two-tone ya, kalau orang bilang two-tone, merah dan kuning dengan badan di banyak mutiara, sama kepalanya juga sudah naik batik di ekor. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin juga teman-teman yang datang ke saya pada kan lihat di liputan yang pertama di YouTube ya. Nah, kemarin juga datang ke saya sama keluarganya, dia bawa keluarga pilih ikan. Dia rata-rata emang pemula yang piara. Terus setelah dipiara di rumah progresnya bagus, jadi mereka pada betah di rumah. Yang biasanya bapaknya suka pulang telat, anak-anak suka main di luar, ini betah karena saling berebut untuk mau ngasih makan ikannya masing-masing. Jadi ujung-ujungnya mereka pada berantem gara-gara kebanyakan makanan yang nggak kemakan sama ikannya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, kasih makan pun juga ada batasannya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya saya lanjut aja. Ini masih di stok yang ikan VVIP saya ya. Nah, masih dari farmhouse. Jadi hasilnya jelas ya. Nah, mutiara warnanya merah dominan. Nah, ini juga sama. Ini mutiaranya belum pecah. Ntar dia makin besar makin pecah ya. Nah, ini juga sama. Dia short body, ekornya close tuh. Nah, oke. Nah, ini kesayangan saya nih. Saya kasih nama Isklo. Full merah bodinya. Nah, beberapa kali ada yang mau nawar, cuman saya belum lepas karena saya belum dapat penggantinya yang menurut saya serak di hati saya. Nah, ekornya close ya. Ekornya close ya. Ekornya close, lihat bodinya bagus.
full cross head. Nah ini yang kedua. Nah sama nih, ini bagus. Palanya memang lebih besar daripada si Isco, mutiaranya lebih full dan lebih galak. Dia lebih sama tangan lebih galak ya. Maksudnya galak bukan dalam artian dia suka gigit, enggak, maksudnya senang main dia. Oke, yang di bawah sama. Ini baru naik lagi kepalanya, kemarin sempat stres saat perjalanan. Nah ini dia baru mulai naik kepalanya, mutiara sudah mulai naik, sama warnanya sudah mulai naik. Ini dia si dolphin, kepalanya boom head ini, mutiaranya oke, merah. Nah merah sekujur badan ya, kelihatan. Orang nyadar nggak bakal nyadar kalau ini sebenarnya dia merah karena mutiaranya rapat, jadi kelihatannya nggak ada warnanya. Padahal kalau lihat jelas ini merah. Oke, lanjut kita ke VIP saya yang lainnya. Ini dia, kalau orang yang umum bilang ini ikan jenisnya cincu ya, cuman ini sebenarnya kampa. Mata merah, mutiara juga beda. Nah, kenapa saya bilang kampa? Karena jelas dari ekornya kelihatan. Kalau cencu nggak seperti ini, dia punya ekor, cinta nggak kayak gini. Lanjut yang sebelahnya. Nah, kalau ini jelas pasti orang bilang kampa karena mutiaranya ya. Mutiaranya jelas, banyak roset, matanya merah. Ukuran berapa senti Pak? Ini ukuran sekitar 15 cm ya, 15 cm-an. Tinggal dipus makan. Nah ini juga sama, 15 cm juga. Mutiaranya mantap, full kresek, mata putih. Nah tinggal di singal, langsung parahnya naik. Lanjut di bawahnya. Ini masuknya GB kampa ya, golden base kalau orang bilang. Golden base kampa ini gini. Nah kepalanya sudah naik, warna sudah full mutasi. Tinggal di single, oke, kepala naik. Nah ini juga sama, kepalanya kroset. Warna merahnya juga sudah kelihatan, sudah jelas, kuningnya juga sudah kelihatan. Nah ini dia seperti mutasi ya. Ini dia mau makan yang diwarna, karena kan kalau hitam gini seperti ya, biasanya kalau ikan wahan tuh kampa nih kayak gini, dia nanti jadi kuning seperti yang tadi sebelahnya. Ini dia baru mutasi. Nah ini dia full merah. Ini juga masuknya golden base kampa. Jadi golden base sekarang tuh nggak kayak yang dulu ya, cuman hitam kuning, tapi dia bisa sebenarnya tubuhnya tuh bisa merah kayak gini. Oke, di bawahnya masih sama, kepalanya sudah naik ya, tinggal di singal tank, bodinya kotak, ekor close. Nah ikannya juga aktif ya, seperti ini. Nah ini kelihatannya nggak ada mutiara ya, padahal dia sebenarnya badannya ini mutiara semua, cuman karena dia harus halus sih, jadi orang lihatnya kayak cuman warna tanpa mutiara. Sebenarnya dia di mutiara rapat gitu, halus. Oke. Ini, nah aktif, berarti ikan lansnya sehat ya, jelas. Ini sudah full mutasi. Warna merahnya sudah jelas, kuningnya juga sudah jelas. Tinggal di single, ini kepala badan semua tinggal pasti naik. Dan kasih pemberian pakan yang sesuai takaran dan yang berlebihan. Oke, lanjut. Tadi saya kan mau sharing tentang pakan ikan yang saya gunakan. Ah ini kebetulan ini dia. Saya bisa pakai ini. Saki Hikari Growth ya. Ini ada size S, ada size M.
Cuman karena ikan saya kebanyakan kan ikan masih banyak yang kecil-kecil, jadinya saya pilih yang paling kecil, jadi size S ya. Jadi biar ikan yang kecil bisa ikut makan dan yang dewasa juga bisa ikut makan. Tapi kalau untuk hobis yang piara cuma 1-2 ikan, maka kalau sini kebanyakan, jadi harga juga lumayan, sekitar 400 ribuan. Nah, saya punya inisiatif, teman-teman juga pada ngomong kan, Pak, jual nggak kemasan kecilnya? Sebenarnya kalau dari pabrikan langsung nggak ada, akhirnya saya bikin kemasan kecilnya aja. Nah, seperti ini ya. Ini saya repack 100 gram, jadi segini. Kalau satu ikan bisa untuk 1 bulan ya, 1 bulan. Ini kalau saya jual 35.000 aja, jadi bantu teman-teman yang dari ikan lohan aja, jadi biar gampang. Nggak perlu makanan lain lagi Pak? Sebenarnya kalau makanan hanya tambahan aja ya, karena kalau makanan hidup itu kalau pas cuaca dingin kayak gini tuh gampang banget bawa penyakit, seperti cacing ya, terutama cacing, udang-udangan. Kalau kita cuci nggak bersih pasti ada kendala di penyakit. Itu udah penyakit umum kalau kita piara lohan, seperti itu. Oke, lanjut. Ini tank ikan apa, female saya, jadi betina ya, kalau orang bilang betina. Jadi Yang atas Pak? kalau yang atas ini, oh iya, ini atas ini masih, ini indukan saya nih, calon indukan saya, SRD ya, SRD, umurnya setahun lebih ya. Short body Pak ya? Short body, palanya juga boom head. Ini palanya bisa gede lagi. Orang ngeliatnya paling, mana nggak ngeliat tuh. Nah, orang liatnya pasti ngeri. Cuman emang begini, ciri-ciri SRD harus kayak begini ya, yang benar SRD, palanya harus besar. Nah, ini betina. Pasangannya Pak ya? Iya, pasangannya yang akan saya jodohin sama SRD saya ini. Mudah-mudahan berjodoh ya, mereka punya keturunan yang bagus. Nah, sebelahnya ini kampa golden base. Jantan Pak? Jantan, ini jantan. Ini lagi mutasi lagi tuh. Jadi kedekatan hitamnya ya, nah tuh dia lagi mutasi. Jadi dia matangin warna, seperti itu. Oke, nanti tadi yang balut bawah ya, seperti yang female. Nah, ini female saya, ada sebenarnya ada 16 ekor lebih ya, cuman saya di sini saya sortir beberapa ekor yang memang sudah menurut saya bagus. Saya sortir. Nah, contohnya nih, ada yang bertelur, kebetulan banget nih, hari ini dia bertelur ya. Kenapa tidak dibuahi Pak telurnya? Kalau kampa itu biasa telur pertama sampai telur kedua tuh belum bisa dibuahin, dia belum fertil ya. Bisa, kemungkinan bisanya kecil, tapi kita ngambil untuk yang biasanya telur ketiga. Kalau untuk bener-bener di sini tuh biasanya pakai yang telur ketiga, jadi biar aman. Induknya juga sudah apa namanya, sudah nggak makan telurnya lagi gitu. Oke, lanjut yang sebelahnya sama, masih final semua. Ini kampa semua saya ambil, jadi biar nanti Indonesia punya kampa lokal, variasinya banyak. Sama, ini masih kampa female semua. Nah, ini ada yang jenong ya. Jadi kalau ada yang bilang apa namanya, saya minta apa, female tapi yang nggak jenong ya, jenongan juga ada banyak. Jadi sekarang nggak patokan, kalau ikan jantan tuh jenong nggak patokan, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke atas. Ini saya baru masuk juga dari Thailand. Kalau orang bilang ya makin spidol ya, dari Thailand. Tinggal di progres. Udah nih bagus, palanya nih naik, bodinya short, bagus ini sebenarnya. Ini karena emang saya masih di tank rame-rame, jadi dia progresnya terhambat. Oke, lanjut sama di sana masih kampa juga, kampa yang full mutiara. Nah, ini sama, nah di sana golden base. Itu yang kuning di sana tuh kita tinggal kasih pakan yang mengandung sartin yang tinggi, itu dia jadi merah, dasar merahnya bakal lebih kuat, seperti itu. Nah, ini dia ikan VIP saya. Jadi ikan sortiran saya yang saya bawa dari Thailand beberapa ekor. Teman-teman kadang suka mau ya, kadang-kadang Pak minta ikan yang udah siap
siap pajang lah. Saya di Hatta Aquarium, jadi saya nggak mau repot milih-milih ikan lagi dari Burayak. Oke, saya bawa ikannya. Nah ini dia ikan-ikannya, kampa semua, ada yang golden bass, ada yang kampa biasa ya. Nah yang bawah ini orang bilang sekarang SRM ya. Nah ini dia, ini baru 5 cm up ya, 5 sampai 6 cm ya. Ini dia sudah pala sudah naik, full marking, warna merah sudah kelihatan. Oke, ini kampa, masih jenis kampa juga, karena di golden base. Yang sini yang kampa biasa ya, pink kampa. Lanjut yang di sana masih sama juga jenis kampa. Ini VIP semua Pak berarti? Iya, ini ini satu rak ini saya emang khusus untuk yang VIP. Jadi kalau teman-teman nanya ikan VIP ya, saya tinggal ambil dari sini semua. Harga kisaran berapa Pak? Kalau boleh tahu. Menurutnya berapa Mas ya? 1 juta mungkin ke atas, lebih mahal atau? Enggak sampai. Saya bantu teman-teman yang piara haji, jadi sebisa mungkin nggak nyampe 1 juta saya jual. Oh ini berarti satu rak ini VIP di bawah 1 juta kisarannya? Ya, di bawah 1 juta. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau coba ini progres, ini kan bagus, Piranha 3 bagus sekali. Jadi tinggal progres di single tank, jadinya nggak bakal nyesal. Saya jangan bandingkannya makin akan bagus semua grafiknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini ikan koleksi saya, namanya Neymar. Jenis Cencu Pak ya? Jenis Cencu, dia Cencu. Dia breeder lokal tapi kualitasnya internasional, dan ikannya juga sudah yang tidak kenal air Slohan untuk pemain kontes pasti kenal semua ya. Jadi ini dia. Ini dari area Slohan Pak? Iya, ini dari area Slohan. Saya ambil dari Slohan. Ikan kesayangan saya nih. Oke, lanjut. Ini juvenil kampa ya, kampa oritainya. Saya belum pisahin, jadi nanti karena ketepat juga, tapi nanti ini kalau dipisahin juga nanti pala, body semua naik progres semua, kejalan kita lebih bagus. Ini harga lebih terjangkau lagi Pak? Ya, ini harga di bawah yang tadi VIP ya, karena kan emang saya bawanya dari sana juga harga beda. Sekitar, cuma saya rencana emang mau saya jual paketan ya, jadi biar kadang-kadang ada teman-teman mau progres 1-2 bingung. Nanti kalau yang mau paketan nanti tinggal kontak saya aja. Dijual murah nih Pak ya? Ya, yang jelas di bawah VIP tadi lah. Nah ini masih VIP. Ini golden base kampa ya, saya masih simpan banyak. Karena sekarang kan lagi trennya golden base kampa. Nah, sama di Thailand pun juga sama. Mereka lagi tren golden base kampa, jadi ya kita bawa dari Thailand yang mereka lagi tren di sana. Ciri khas kuning merahnya jelas. Oke, pindah sekarang berikutnya ikan VIP saya ya. Ini dia, ini masih golden base kampa. Oke, sama mutiaranya jelas ya, roset. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, yang ini kemarin kan pada tren SRM, saya masih ke SRM sekarang. Nggak banyak tapi emang karena saya juga sortiran, jadi saya pilih-pilih yang ya syaratnya mutiara, terus kepala udah kelihatan. Sebenarnya saya nggak banyak masukin ya. Sepertinya bakat jenong banyak. Sudah kelihatan ya. Emang saya pilih. Jadi kalau ada yang mau cari SRM, bolehlah. Nanti kontak saya aja. Oke, lanjut. Nah ini masih tadi yang juvenil kampa yang tadi saya mau cara menjual paketan, ini dia. Masih ada beberapa ekor aja, jadi nggak usah takut, ini bukan ikan nggak bagus ya, cuman emang saya butuh space buat ikan biar ada progres di tempat masing-masing. Nah ini ngomong-ngomong pengalaman Pak Ya. Pernah nggak ada yang beli ikan untuk dijual lagi gitu Pak? Karena Kebanyakan gitu ya, jadi kebanyakan kemarin beli di saya, terus
yang pas liputan pertama terus beli, mereka juga umumnya baru pertama kali piara, terus mereka progres, tetangga saudara yang lihat, wah dibayarin, terus saya tanya jual berapa, saya bisa jual 3 kali lipatnya mas, tadi gitu. Wah dia bilang ya udah, nah hari dia beli liputan ke saya lagi, senang dengernya, jadi senang, jadi saya lebih senang kalau hobi jadi menghasilkan ya, tapi bukan itu sih intinya. Jadi intinya kalau emang dia jadi ada lebih buat sisi pemiliknya, nanti dia mau beli lagi, nanti buat ganti biaya pakan kan, jadi kan nggak jadi beban buat dia si pemiliknya juga ya. Jadi hobinya bisa menghasilkan juga Pak ya? Ya seperti itu, jadi hobi yang menghasilkan kalau buat saya sih seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dengan tema topik yang berbeda pula. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @ikanlohan. Jadi nanti saya suka pajang ikan koleksi saya ya. Tapi belum tentu ikan ada yang saya jual, karena ikan koleksi saya pajang juga. Tapi teman, nanti kalau mau ada yang bertanyakan silakan situ ada @ikanlohan. Terus Facebook Lohan Pak ya? Lohan ya, @ikanlohan. Terus Facebook saya, nama pribadi saya Dendy Nugroho, DENDY Nugroho, dengan profil picture saya ini si Neymar. Nih saya pakai jadi orang nandainya gampang karena Kali Lohan Pak ya? Ya, Kali Kolohan. Jadi ada Dendy Nugroho, dalam kurung Kali Kolohan, hasil gambarnya dia. Karena nama Dendy Nugroho pasaran ya, jadi gampang nyarinya gitu nandainya. Terus FB page ada juga, jual ikan lohan, saya juga posting di sana juga. Nah kalau untuk mau kontak langsung gampang, nanti di WhatsApp aja di nomor sini ya, gampang. Nanti ada nomornya. Jadi udah semua tinggal kita kita sharing, kita mau biara mau apa silahkan saja. Mudah-mudahan teman-teman semua tercerahkan ya tentang ikan lohan. Jadi hilangin semua anggapan bahwa ikan lohan itu susah diarahnya. Terima kasih. Buat pedagang ada special price Pak mungkin? Pasti ada, cuman saya nggak bisa jelasin di sini ya. Nanti langsung kontak saya tadi ya di nomor yang tadi. Jadi biar enak gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Dendy. Ya mari. Selamat malam.